Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal ekowisata mengenai desa wisata, di mana judul jurnal kali ini yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung. Ditulis oleh Nimade Devi Karnayanti dan I Gusti Agung Oka Mahagangga. Jurnal Destinasi Pariwisata Volume 7 Nomor 1 2019. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mulia Risnawati dengan nomor NPM 20 14 15 10 20, kelas Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bab 1 Pendahuluan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Desa wisata didefinisikan sebagai sebagian atau seluruh wilayah desa yang memiliki potensi, aktivitas wisata, dan produk wisata yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat di suatu desa secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Desa wisata, salah satu desa yang termasuk ke dalam Badung bagian tengah yaitu Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, yang mana memiliki potensi alam dan budaya yang menjadi ciri khas tersendiri dari desa wisata ini. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Penelitian ini menggunakan konsep desa wisata yang merujuk pada Pitana konsep Community-Based Tourism, konsep partisipasi masyarakat, konsep pengelolaan, dan teori partisipasi. Bab 3 Metode Penelitian. Penelitian ini mengambil batasan lokasi di Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk teknik analisis, data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Bab 4 Hasil dan Pembahasan. Yang pertama yaitu ada gambaran umum Desa Bongkasa Pertiwi. Desa Bongkasa Pertiwi merupakan suatu daerah yang termasuk dataran tinggi dengan ketinggian 312 meter dari permukaan laut, beriklim tropis lembab dengan curah hujan hampir 2.000 sampai 3.000 mm per 6 bulan. Desa ini ditetapkan sebagai desa wisata menurut SK Bupati Badung nomor 47 tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di Kabupaten Badung. Potensi alam berupa sungai Ayung, persawahan, dan tebing. Potensi budaya seperti tari calan narang, perang sambuk, tari-tari puntis raya, pengrajin perak, serta gotong royong dan keramah tamahan masyarakat yang masih dijaga. Adapun kondisi existing dari Desa Wisata Bongkasa Pertiwi adalah sebagai berikut. Yang pertama, atraksi, yang kedua fasilitas, yang ketiga aksesibilitas, dan yang keempat ada pelayanan tambahan. 2 yaitu pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, di mana yang pertama yaitu ada perencanaan awal pembentukan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, di mana di sini meliputi 2 tahap, yaitu tahap identifikasi masalah dan potensi pengembangan wisata, serta tahap sosialisasi. B yaitu pengorganisasian lembaga pengelola Desa Wisata Bongkasa Pertiwi. Di sini meliputi 3 tahap, di mana yang pertama yaitu tahap pengembangan rencana fasilitas pembentukan lembaga yang bertugas. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan program Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, dan yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi kegiatan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi. Lalu siapakah targetnya? Berdasarkan pasar utama wisatawan yang disasar Desa Wisata Bongkasa Pertiwi yaitu merupakan wisatawan mancanegara yang menyukai alam dan budaya. Yang ketiga yaitu ada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, di mana di sini meliputi ada 4, yaitu ada partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan,
Yang B, ada partisipasi masyarakat pada tahap pengorganisasian, lalu selanjutnya ada partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Wisata Bongkasa Pertiwi berupa partisipasi tidak langsung atau indirect participation. Yang keempat yaitu ada hambatan yang dialami masyarakat dalam partisipasi pengelolaan desa wisata. Di sini ada 4, yaitu Badan Pengelola Desa Wisata, yang B ada sumber daya manusia, lalu selanjutnya yang C ada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan yang D kurangnya kerjasama dengan instansi terkait. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung, diperoleh hasil terdapat atraksi wisata berupa paintball dan ATV, lalu ada perusahaan arung jeram dan swing. Yang kedua yaitu fasilitas akomodasi atau penginapan berupa 4 pondok wisata dan 2 villa, pramu wisata, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dan fasilitas parkir yang dilengkapi dengan toilet di dalamnya. Lalu selanjutnya ada aksesibilitas dengan keadaan jalan yang beraspal, terdapat jasa transportasi berupa taksi dan akses menuju persawahan berupa jalan paving. Pelayanan tambahan terdapat lembaga pengelolaan desa wisata yaitu seperti Pokdarwis. Lalu selanjutnya dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Bongkasa Pertiwi termasuk ke dalam partisipasi masyarakat terdorong atau induced participation. Saran. Yang pertama yaitu perlunya motivasi, bantuan berupa dana, dan pelatihan-pelatihan rutin kepada pengelola dan masyarakat. Lalu selanjutnya kepada pengelola dan pemerintah desa untuk membuat visi dan misi dari organisasi Pokdarwis dan melakukan pelatihan-pelatihan yang intensif dalam mengemas produk wisata sesuai dengan potensi yang ada, serta menjalin kerjasama dengan agen perjalanan. Selanjutnya yaitu kepada masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi agar tetap mempertahankan dan menjaga alam dan budaya yang ada, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.